I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Abang kenapa? Please deh bang, jangan buat Clarista khawatir kayak gini. Abang jawab, ujar Clarista sambil menggoyangkan badan sang abang. Namun Akmal masih terdiam dan tersenyum tipis melihat Clarista. Aldila jangan pergi, ujar Akmal yang tersenyum ke arah Clarista. Ini pasti karena Kak Aldila. Lalu dengan cepat ia mengambil ponselnya dan segera menelpon Aldila. Namun beberapa kali ia menelpon Aldila sama sekali tak menjawab. Clarista, Kak Aldila pergi, dia takkan kembali. Apa salah abang Clarista? Ucap sang abang yang nampak sendu. Lalu ia hampir menitikkan air matanya. Abang, jangan kayak gini. Abang harus bangkit supaya abang bisa memperjuangkan Kak Aldila. Clarista janji bakal bawa Kak Aldila ke sini ke hadapan abang. Tapi Clarista mohon, abang jangan kayak gini ya. Sekarang abang mandi biar segar. Biar Clarista yang beresin semua ini ya. Kak Aldila, Clarista. Udah bang, jangan kayak gini. Hati Clarista sakit kalau lihat abang kayak gini. Clarista janji bakal bawa Kak Aldila ke sini. Tapi abang mandi dulu dan tenangin pikiran abang. Baru nanti boleh ketemu sama Kak Aldila ya. Lalu setelah itu Akmal menganggukkan kepalanya dan langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk menenangkan pikiran. Sedangkan Clarista ia nampak sedih melihat sang abang baru kali ini hampir menangis karena perempuan. Dan ia berjanji akan membawa perempuan yang sangat dicintai sang abang kembali. Abang, Clarista tunggu di bawah ya. Ada yang mau kita bicarain sama Kenzo. Teriak Clarista dari luar kamar mandi dan berharap Akmal mendengar ucapannya. Iya, nanti abang ke bawah, jawab Akmal. Dan Clarista kembali tersenyum. Dan ia pun pergi ke bawah untuk menemui Kenzo yang ia tinggalkan sedari tadi di ruang tamu. Bentar lagi abang turun, kamu bicara aja sama dia. Dan Kenzo menganggukkan kepalanya. Dan tak lama kemudian Akmal datang dengan wajah bahagia dan tersenyum sangat berbeda dengan raut wajah tadi. Ada apa? Tanya Akmal kepada Kenzo. Sebenarnya saya mau minta izin sama abang. Baiklah, apa yang ingin kamu katakan padaku? Katakanlah langsung tanpa basa-basi, tanya Akmal bode serius dan mata tajamnya yang ia tujukan pada Kenzo. Baik, kali ini saya datang untuk meminta izin ingin menikahi Clarista. Dan karena Clarista melangkahi abang, maka harus ada persetujuan dari abang supaya acara pernikahan kita nantinya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Maksudmu ingin meminta izin dariku? Iya, akan tetapi sebelumnya saya akan melakukan perintah darimu bang. Karena itu adalah kewajiban dari mama saya. Baiklah. Kau yakin akan menuruti keinginanku? Tanya Akmal dengan nada santai. Yakin bang? Baik, kalau begitu tunggu aku di lapangan pukul 8 malam, ucap Akmal dengan tegas. Abang, sama Kenzo mau lakuin apa? Sampai ke lapangan segala, teriak Clarista yang terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh sang abang. Baik bang, saya akan datang, jawab Kenzo dengan nada menantang. Abang jawab, teriak Clarista sekali lagi. Ini urusan laki-laki, kamu gak perlu tahu, jawab Akmal yang tegas pada Clarista. Baik, aku akan datang dan siap menerima tantanganmu bang, jawab Kenzo dengan penuh keyakinan. Setelah itu Akmal menganggukkan kepalanya. Lalu dengan segera ia berlalu meninggalkan Kenzo dan Clarista yang hanya saling diam membesu. Ingat, kalau kamu pergi, sekalian gak usah nikah sama aku. Lalu dengan segera Clarista bangkit dan pergi meninggalkan Kenzo yang terdiam melihat Clarista begitu marah kepadanya.
Kemudian Kenzo pun pergi meninggalkan kediaman Clarista dan bergegas menyiapkan dirinya untuk tanding malam nanti dengan Akmal. Sedangkan di sisi lain, Clarista langsung menuju kamar sang abang. Ia ingin membujuk agar mereka tak jadi bertemu di lapangan. Bisa-bisa gawat kalau mereka bertemu. Entah apa yang akan dilakukan oleh abang Akmal. Yang pastinya kalau Bang Akmal sudah mengatakan hal seperti tadi, pasti tantangan tersebut ekstrim dan menguji nyali. Clarista tidak ingin ada yang terluka satupun karena kedua-duanya adalah orang yang sangat ia cintai. "Abang," panggil Clarista yang langsung masuk ke dalam kamar sang abang. Kenapa?" tanya Akmal yang masih fokus menatap layar laptop di hadapannya. "Batalin ya. Untuk apa juga abang mengajaknya ke lapangan? Clarista dengar malam ini cuacanya tidak baik," ujar Clarista yang membujuk sang abang karena Clarista tahu Kenzo pasti kalah melawan Akmal yang mantan juara nasional taekwondo sewaktu ia masih SMA. "Baiklah, karena kamu memaksa, abang akan bertarung dengannya. Jika ia bisa mengalahkan abang, kalian abang kasih izin untuk menikah. Tapi jika dia kalah, jangan harap dia bisa menikahimu. Semua itu abang lakukan untuk ngelatih dialah, biar abang nggak khawatir jika kamu bersamanya," jelas Akmal dengan santai. Sedangkan Clarista masih memikirkan bagaimana cara agar mereka tak bertemu. "Tapi kan Clarista bisa jaga diri, Bang. Abang lupa ya, Clarista kan mantan karate sabuk akhir." "Iya, abang tahu. Tapi kodrat kamu itu perempuan, dan perempuan itu harus dilindungi oleh laki-laki, Clarista." "Ya udah, terserah abang. Clarista mau pergi aja kalau gitu." Lalu dengan cepat Clarista meninggalkan Akmal karena ia sudah mendapatkan ide cemerlang untuk menggagalkan pertandingan mereka berdua. "Awas aja, aku pastiin kalian berdua gak bakalan jadi tanding," gumamnya di dalam hati sedari tadi tersenyum memikirkan idenya. Sementara Kenzo sudah sampai di rumahnya sedari tadi. Lalu ia pun segera menuju ruang olahraga yang ada di rumahnya untuk mempersiapkan diri menghadapi Akmal nanti. Tantangan Akmal sangat jelas baginya. Tanpa Akmal memberitahu tantangan apa itu, yang jelas pasti tantangannya berhubungan dengan fisik. Maka ia harus melatih fisiknya untuk mengalahkan Akmal. "Bi, Kenzo udah pulang?" tanya sang mama. "Udah, Nyonya. Aden tadi langsung ke ruang olahraga." Sang mama mengernyitkan dahinya, langsung beranjak menuju ruang olahraga karena ia ingin menanyakan sesuatu kepada Kenzo. "Nak, kamu sudah ngelakuin apa yang mama katakan?" tanya sang mama yang melihat Kenzo yang tengah melatih kembali ilmu bela dirinya, yaitu taekwondo. "Udah, Ma," jawab Kenzo dengan santai, lalu ia kembali melanjutkan aktivitasnya. "Terus, Akmal minta apa, Nak?" tanya lagi. Sang mama yang heran kenapa putranya pulang dalam keadaan kesal dan marah. Lalu seketika Kenzo berhenti melatih dirinya itu. Ia mendekat ke arah sang mama untuk menjelaskan apa yang diinginkan oleh abang Clarista. "Bang Akmal minta Kenzo tanding di lapangan, Ma. Itu sudah jelas bagi Kenzo. Pasti ia ingin mengadu kekuatan denganku," jawab Kenzo sambil menghapus keringat yang sedari tadi bercucuran di dahinya. "Loh, kenapa begitu? Terus kamu setuju?" "Iya, Ma. Makanya Kenzo mau prepare dulu ini." Ya sudah, Mama harap kamu tak terluka, Nak. Karena beberapa hari lagi kamu akan melaksanakan akad nikah," ucap Mama sambil mengelus puncak kepala Kenzo. Sebenarnya ia tak ingin mengizinkan, namun jika dilarang, Kenzo malah semakin menantang. Maka dari itu ia dengan terpaksa mengizinkannya. "Pasti, Mama tenang, jangan terlalu difikirkan ya. Ini cuma masalah kecil dan Mama tak perlu khawatir," jawab Kenzo dengan senyuman karena ia tahu saat ini Mama sedang khawatir kepada dirinya. Akhirnya tepat sudah pukul 8 malam. Akmal kini sudah siap dengan pakaian hitamnya.
Dan di sisi lain, Kenzo sudah sedari tadi sampai di tempat itu, yaitu lapangan yang tidak jauh dari rumah Clarissa. Sedangkan Clarissa ia tersenyum sambil memikirkan apa idenya itu akan berjalan lancar. Indri, aku sudah siap jemput di tempat biasa ya. Baiklah, aku ke sana sekarang. Lalu tak sampai setengah jam Indri pun sampai, dan dengan segera ia menancapkan gasnya menuju tempat pertandingan itu. Kemudian Akmal pun datang, dan ia tersenyum melihat Kenzo yang sudah duduk di tengah lapangan tersebut. Ternyata dia menepati janjinya. Dia sangat serius ingin menikah dengan adikku, gumamnya di dalam hati sambil berjalan menuju lapangan yang sudah dihuni seseorang, yaitu Kenzo. Hai, sekarang aku mau bertanya kepadamu, ucap Akmal dengan nada tegas. Apa? Apa kau sungguh benar-benar mencintai adikku? Iya, tanpa kamu bertanya pun, sedari kecil saya sudah menyukai adikmu, Bang. Lalu apakah kau bisa menjaganya jika saya melepaskannya kepadamu? Tentu, saya akan berusaha untuk menjaganya walaupun nyawa taruhannya, jawab Kenzo dengan tegas. Jika nanti saya merestui hubungan kalian, apa kau janji akan membuatnya tersenyum bahagia? Apapun yang akan aku lakukan demi membuatnya tersenyum. Tapi kali ini saya tidak bisa berjanji, karena hidup tidak bisa berjalan dengan mulus. Percayalah kepadaku, apapun akan saya lakukan demi kebahagiaannya. Tanpa kamu minta, saya akan lakukan itu. Baik. Tapi jika suatu sehari nanti kamu melukai perasaannya, ingat, saya akan datang untuk menjemputnya kembali. Kamu bisa pegang janji saya, Bang, ujar Kenzo yang tersenyum tipis di hadapan Akmal. Lalu keduanya pun tertawa, sedangkan di sisi lain, Clarissa terus-menerus menyuruh agar Indri cepat, karena Clarissa takut akan terjadi sesuatu yang tak diinginkan oleh Kenzo. Abang, Kenzo, teriak Clarissa yang melihat Kenzo dan Akmal saling menatap satu sama lain. Please stop. Clarissa tidak ingin kalian seperti ini. Clarissa mohon, Hicks. Berhenti please, berhenti. Clarissa mohon pada kalian, ujar Clarissa yang menangis karena melihat dua laki-laki itu sedang menatap satu sama lain. Brooke, Clarissa, teriak Kenzo yang melihat Clarissa yang ambruk seketika karena kaki Clarissa menyentuh sesuatu. Lalu dengan cepat Kenzo membopong Clarissa menuju pinggir lapangan, yang sengaja ia datang ke situ untuk merebahkan tubuh Clarissa di sana. Clarissa, teriak Indri dari kejauhan, lalu ia pun segera berlari menuju pinggir lapangan tersebut. Sayang, sadar, ujar Kenzo sembari mengelus puncak kepala Clarissa, karena sekarang ia memangku Clarissa. Indri, apa kau ada minyak kayu putih? Tanya Akmal kepada Indri, dan Indri pun mengangguk dengan cepat. Ia berlari ke mobilnya untuk mengambil minyak kayu putih tersebut. Ini, Bang, ujar Indri sembari menyerahkan minyak kayu putih tersebut kepada Akmal. Namun Akmal memberi Kenzo minyak tersebut agar Kenzo yang menggosokkan minyak tersebut di kepala dan hidung Clarissa. Abang, Kenzo, lirik Clarissa sembari membuka pelan matanya, karena sekarang kepalanya masih terasa pusing. Sayang, Clarissa, ucap mereka bersamaan. Clarissa gak apa-apa kok, tapi Clarissa mohon sama kalian, gak perlu dengan cara begini menyelesaikannya, ujar